Hai semuanya, jadi video hari ini adalah beberapa tips dari aku untuk belajar bahasa. Karena aku lagi belajar bahasa Inggris. In fact, aku udah belajar bahasa Inggris buat beberapa tahun belakangan ini. Dan aku juga masih lagi belajar. Terus sekarang aku juga ada belajar bahasa Jerman sama sedikit bahasa Spanyol. Jadi ini beberapa tips dari aku yang udah aku catat di iPad untuk belajar bahasa menurut aku yang efektif. Aku juga mencoba untuk pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar di video ini tanpa adanya campuran bahasa Inggris. Oke. Jadi yang pertama adalah have your mindset. Kalau misalnya kalian tuh bisa, jadi kayak kalian tuh harus pikir kalau kalian tuh pasti bisa, jangan kayak nggak bisa. Nah, jangan mikir kayak gitu. Terus kalau bisa tuh mikirnya semuanya positif, kayak misalnya kalian tuh lagi belajar tentang past tense nih, terus kalian tuh kayak mikir ini tuh susah banget, banyak banget verbs yang harus dihafal. Jadi kalian tuh jangan mikir kayak gitu, kalian mikirnya aku harus nyediain waktu lagi nih buat belajar past tense sendiri karena ini agak ribet menurut aku. Gitu ngomongnya, jangan kayak aku nggak bisa, ini susah banget, jangan. So keep that positive vibes, you know. That's a lot of damage. Yang kedua, kalian tuh harus make sure kalau kalian tuh punya kalian tuh punya alasan yang cukup kuat buat kalian belajar bahasa itu. Jadi kayak kalian tuh tahu goal kalian tuh di mana dan kalian tuh mau ngapain dengan bahasa itu. Jangan kalau misalnya kalian belajar bahasa cuman buat impress your crush. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang menurut kalian udah cukup kuat buat kalian belajar dan akan memotivasi kalian terus di depannya, ya itu bagus sih. As long as kalian punya alasan cukup kuat untuk kalian keep going dan buat kalian termotivasi, itu udah bagus. Terus yang ketiga, kalian tuh harus fall in love with the language. Kalian tuh harus cinta dengan lagu itu. Jadi kalian tuh harus jatuh cinta dengan bahasanya, dengan culture negara yang bahasa yang kalian belajar. Misalnya kalian tuh lagi belajar bahasa Jerman nih, kalian tuh harus seenggaknya, ya menurut aku, kalian tuh harus kayak cinta sesuatu lah dari Jerman. Kayak aku misalnya, aku cinta dengan dengan football mereka. Aku suka dengan enggak sih. Misalnya kayak aku belajar bahasa Spanyol. Nah, aku belajar bahasa Spanyol itu adalah untuk aku bisa ngomong atau aku bisa mengerti footballers, pemain bola yang aku admire di sana, kayak Pedri Gonzalez salah satunya. Buat aku bisa ngomong sama mereka seenggaknya, atau aku bisa mengerti mereka ngomong tanpa harus ada subtitle gitu. Terus yang keempat adalah kalian tuh harus ngomong, harus banget. Kalau misalnya aku tahu sih, kayak pas aku waktu dulu belajar juga kayak itu susah banget karena pasti orang-orang di sekitar kalian tuh kayak Sok Inggris, kalau nggak bisa ngomong mending gak usah ngomong. Apalagi kayak waktu itu sempet yang kayak Rip English. Wow, itu susah sih untuk belajar. Tapi kayak ya biarin aja sih, karena I have like this quote that tahun lalu aku tulis here. It's like, people are going to talk about you no matter what you do, so you might as well do whatever brings you joy and live your best life. Jadi kira-kira artinya kayak orang-orang tetap akan ngomongin kalian, entah apapun itu yang kalian lakukan, orang-orang tetap akan ngomongin kalian. Jadi ya kitanya ya kita ya lakuin apa yang kita mau aja, karena orang-orang juga tetap akan ngomongin kita kan. So gitu deh. Terus kayak kalau misalnya bener-bener kayak malu banget, dulu aku gini, aku kan suka ngomong sama diri aku sendiri nih. I know. Jadi kayak aku kadang berkaca nih, kayak malam-malam suka berkaca terus sambil ngomong sendiri, atau enggak aku record diri aku sendiri kayak ngomong gini sambil ngomong bahasa Inggris begitu. Terus ya pokoknya intinya tuh kayak yang penting ngomong. Kalau kalian bisa mau ngomong, ya caranya yaitu untuk ngomong. Jangan kalian tuh tunggu sampai kalian tuh siap.
Karena kalau misalnya kalian tunggu kalian siap, nggak bakal bisa. Kayak aku sekarang aja belajar bahasa Jerman, aku nggak ngomong-ngomong karena aku tuh pikir itu susah banget dan grammarnya itu kayak bener-bener kayak, jadi aku kayak nanti tunggu aku bisa. Tapi kayak sekarang aku udah di level B1, aku masih nggak bisa ngomong. Aku ngerti orang ngomong apa, aku mungkin bisa bales orang chat gitu, tapi aku belum bisa nulis, aku belum bisa ngomong karena aku nggak pernah ngomong. Aku jarang banget nulis kayak surat-surat gitu. So the key is to practice. Kuncinya adalah untuk berlatih. Terus yang kelima adalah untuk membuat your own little world dengan bahasa kalian, dengan target bahasa kalian. Misalnya, nah yang kayak gini-gini kalian tempelin aja di misalnya di buku. Kalian tulis saya book gitu. Kayak semua kalian tuh tempelin ke benda-benda yang kayak kalian lihat tiap hari, misalnya kayak pencils, iPad, bottles, books, apapun yang kalian lihat tiap hari dan kalian pikir kalian bakal ngomong sering. Kalau bisa sih semua benda sih. Terus kalian biasain nonton apapun kayak dalam target bahasa kalian. Kayak dulu aku suka banget sama MacPon, kalau kalian tahu, nanti ada fotonya di sini. Mereka itu kayak satu grup gitu kan, terus mereka dari Amerika, mereka kayak dari grup Vine gitu, dan I was in love with them. Jadi kayak aku ya pasti langsung kayak nonton video mereka seharian, walaupun aku nggak ngerti mereka ngomong apa karena waktu itu nggak ada subtitle bahasa Indonesia. Aku nggak ngerti mereka ngomong apa, tapi kayak aku ya nonton aja untuk membiasakan telinga aku juga. Terus juga dengan kayak kalian nonton native speaker atau kayak orang asli yang target bahasa kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dari aksen mereka, dari slang mungkin, terus ya dari cara mereka ngomong gitulah, kayak culture mereka juga kalian bisa tahu. Jadi aku saranin sih nonton yang native speaker punya, kayak apapun itu, kayak misalkan lagi belajar bahasa Spanyol nih, nonton La Casa de Papel itu. Terus kayak series juga, apapun lah, yang penting kayak untuk bisa kalian denger, walaupun kalian nggak ngerti ya kalian nonton aja nggak apa-apa. Karena kayak kalau bisa nontonnya kayak yang kalian bakal tahu isinya tentang apa. Misalnya kayak kalian udah tahu nih Harry Potter tuh gimana jalan ceritanya. Jadi kalian nonton dengan target kalian bahasa Inggris, kalian nonton. Jadi kayak itu bakal membuat kalian juga lebih lebih mengerti tentang bahasanya. Walaupun kayak kalian enggak mengerti sepenuhnya, tapi kalian bakal mempunyai beberapa some things yang bakal kalian tangkep gitulah. Terus yang kedua adalah baca buku bahasa Inggris. Baca buku bahasa target kalian, kayak misalnya aku nih, kayak yang ini buku bahasa Jerman, aku beli di Shopee. Banyak kok buku-buku yang kayak second hand, buku yang udah kayak bekas gitu, yang murah-murah. Jadi ya nggak usah takut buat belajar, karena kayak kalau misalnya kalian baca, itu bakal membantu kalian lebih mengerti aja gitu, kayak tentang writing, tentang structure, sentence structure gitulah. Dan itu salah satu kesalahan aku, karena aku dulu cuma nonton aja, kayak nonton YouTube terus, tapi aku nggak pernah baca buku bahasa Inggris. Jadi sekarang aku agak struggling in writing, proved by my essay yang nggak pernah dapat 90-an. Terus kalian juga bisa dengerin musik, dengerin podcast, terus nonton kalau kalian tahu TED Talk, itu bagus banget menurut aku. TED Talk itu sangat berguna dan sangat berkualitas. Yang keempat, untuk membantu kalian writing, selain kalian baca buku, kalian juga nggak mesti sih, tapi kayak aku saranin buat kayak nulis tiap hari. Kayak aku inget dulu aku kan ada kayak journal gitu, aku nulisnya diary sih, lebih ke diary. Aku nulis diary pakai bahasa Inggris. Jadi kayak apa yang kalian rasain hari itu kalian tulis pakai bahasa Inggris. Kalau kalian nggak ngerti nggak apa-apa, ada Google Translate bro.
kita ada Google Translate. Sekarang semuanya mudah, jadi kayak there's really no alasan buat kita untuk nggak ngelakuin sesuatu. Ini salah satu cara untuk aku motivasi diri aku, karena sekarang aku benar-benar males banget untuk belajar bahasa Jerman. Terus yang keenam adalah untuk stay consistent. Gitu deh. Stay consistent. Jadi kalau misalnya aku tahu sih kayak pertama-tama kalian pasti get excited banget kan, misalnya abis kalian nonton video ini kalian excited banget buat belajar. Nah itu bagus, tapi kayak jangan cuman hari itu aja, jangan cuman seminggu aja, tapi kayak bertahun-tahun gitu. Jadi aku ngomong bertahun-tahun itu karena menurut aku kita tuh nggak tahu kapan kita fluent, dan kalau misalnya kita udah fluent pun kita tuh pasti harus belajar beberapa kosakata baru gitu loh. I hope you understand lah what I'm saying, karena aku juga nggak tahu gimana mau ngomongnya. Oh, yang ke-7, grammar. Kayak kalau aku observe dari dulu, dari diri aku yang dulu, dari orang-orang, dari teman-teman aku, itu kayak kita tuh banyakkan fokus di grammar, kayak yang di buku-buku juga kan biasanya belajarnya grammar kan. Dan aku nggak tahu ya, tapi ini menurut aku grammar nggak sepenting itu. We don't learn grammar, but we practice them. Oh ini khusus untuk bahasa Inggris ya, ini khusus untuk bahasa Inggris menurut aku, karena aku kan cuma belajar bahasa Inggris dulunya. Ini grammar tuh nggak terlalu penting, jangan terlalu fokus ke grammar gitu loh. Karena kayak kalau misalnya kita udah kebiasaan nonton, kita udah kebiasaan denger lagu, kita udah kebiasaan baca buku, kita bakal kayak lama-lama otak kita tuh kayak udah berpikir dengan udah kayak membentuk sesuatu kalimat itu dengan grammar yang tepat, karena kita udah sering dengar, kita udah sering baca gitu loh. Jadi kayak we kind of don't learn grammar, tapi kita practice grammar. Itu sih. Terus ngapalin vocabularies. Yang pertama menurut aku, jangan terlalu banyak untuk ngapalin vocabulary. Kayak misalnya kalian satu hari ini target kalian 100. For me that's kind of impossible karena otak saya ini, you know. Terus yang kedua, kalau kalian mau belajar vocabularies, cobalah untuk mengerti kata itu. Kayak misalnya buku apa ya? Misalnya paper. Nah, paper kan artinya kertas. Nah, kalian tuh jangan kayak paper adalah kertas. Kalau bisa sih kalian kayak buat satu kalimat yang berhubungan dengan kertas. Kayak misalnya I write on a paper. Saya menulis di kertas, di atas kertas. Saya menulis di atas kertas. Jadi nanti kayak itu kalau menurut aku bakal sangat membantu kalian untuk mengingat vocab yang baru kalian pelajarin, dan juga nanti kayak bisa juga menambah kosakata baru. Kayak misalnya I write on a piece of paper. Aku menulis di atas sebuah kertas. Kalian misalnya nggak tahu piece nih, jadi kalian nanti juga belajar piece itu selebar gitu loh. Semoga kalian mengerti. Terus yang ke-8 adalah nggak ada. Bye-bye.